Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita jumpa lagi di sini. Ah, Masih bicara tentang masalah ya, utang kita lah, gitu. Utang saya lah semuanya. Gara-gara utang kita bisa jadi pemimpi. Optimisnya besar kalau orang punya utang tuh. Tapi kalau tidak dibarengi dengan usaha, tidak dibarengi dengan doa, nggak ada artinya, teman-teman. Ya. Seorang penghutang itu halunya tingkat dewa, mimpinya tinggi. Pokoknya ya angan-angannya sebenarnya hasil dari hutang itu, orang yang punya hutang itu kalau tidak dibarengi dengan usaha dan doa itu bisa menjadi bahaya, teman-teman. Contoh gini, orang yang punya hutang itu apapun akan dia lakukan asal jangan berbuat kejahatan ya, teman-teman ya. Jadi ya bisa jadi juga berbuat kejahatan gitu kalau udah mentok, tapi jangan sampai lah untuk teman-teman, karena kita juga masih tahu walaupun kita punya hutang, kita tahu batas-batasnya lah. Kita masih diberikan tenaga, kita masih diberikan pikiran, masih diberikan akal untuk tetap berbuat yang terbaik untuk membayar hutang. Ingat ya teman-teman ya, hutang itu harus dibayar berapapun besarnya. Jadi tetap berusaha. Seorang penghutang yang banyak hutang lah, kayak saya juga, itu kadang-kadang halunya itu jalan aja kita, baik jalan kaki, baik bawa motor, ataupun dimanapun. Itu kalau lagi kedesak, pusing, hari itu kita nggak dapat untuk membayar hutang, jalan itu semua ditelusuri dengan pemikiran. Siapa tahu di jalan itu kita nemu dompet, siapa tahu kita ketemu dengan tas yang berisi hutang, udah halunya minta ampun deh. Ya karena gitu kita kedesak. Yang kedua, misalnya ada permainan atau game apa yang padahal itu udah tahuan, ya bohong lah, tapi kita berusahanya maksimal mungkin untuk mendapatkan nih, kita download semua game untuk mendapatkan uang. Ya walaupun ada sih yang dapat, tapi ya kan menurut saya kalau itu kan agak sedikit sia-sia ya, bukan ini, tapi sia-sia lah. Terus halunya lagi, orang itu kadang-kadang optimisnya besar, malah melebihi orang optimis seorang pengusaha, ya kan? Ini pasti dapat nih, ini pasti dapat nih uang kita, ini pasti dapat nih, kayak gitu kan. Nah, yang ketiga itu kalau orang penghutang biasanya mendadak, dia pemikirannya lebih apa ya, keyakinannya bertambah, tapi ya kadang-kadang itu gitu. Makanya untuk teman-teman yang masih mempunyai hutang atau mempunyai apa, tetaplah kita berdoa, tetap berusaha, dan yang utamakan dulu kebutuhan keluarga. Ingat, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak kita, kebutuhan istri kita, kebutuhan keluarga kita. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan uang misalkan 1 juta, itu pergunakan dulu untuk kebutuhan keluarga ya, sisanya baru kita tabung untuk bayar utang. Itu yang utama, karena kadang-kadang kita mempunyai utang itu malah kita yang yaitu halu yang terlalu tinggi. Kita pernah di video sebelumnya saya mengatakan bahwa gara-gara utang kita menjadi pembohong. Kita ada sebenarnya uang, cuman kita mementingkan untuk bayar utang. Sampai anak minta jajan pun kita bilang nggak ada uang, istri minta ini juga kita nggak ada uang. Lah itu bahayanya. Makanya teman-teman, walaupun kita punya utang, utamakan keluar untuk kebutuhan keluarga dulu, utamakan untuk kebutuhan anak-anak kita dulu, sisanya baru kita tabung untuk membayar hutang. Ingat itu ya. Nah, jadi teman-teman tetap kita berusaha, tetap kita berdoa, jangan patah semangat. Insya Allah semua hutang berapapun itu besarnya bisa kita bayar ya. Kita berdoa dengan pemikiran gini, bayar utangnya,
ribanya jangan. Ya, tetap semangat, tetap berusaha, segala apapun usaha kita akan mendapat hasil. Yang penting berusaha dan berdoa. Oke teman-teman, jangan patah semangat, berusaha untuk keluarga, untuk membayar hutang kita. Semoga kita semua bisa membayar hutang-hutang kita semua. Oke, itu aja video singkat ini. Saya sekian dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.